Nah, ini pintu udah rapat semua, tapi indikator pintu masih menyala. Kita cari solusinya. Coba kita kunci mobilnya. Ini sudah terkunci. Kita tunggu. Nah, ini alarmnya bunyi. Cuman speakernya saya tidak nyalakan. Ini berarti ada yang salah dengan alarmnya ya. Oke, langsung saja kita cek. Simak video ini sampai habis ya. Kita akan bahas tentang alarm Avanza Xenia yang error. Sebenarnya bukan hanya Avanza Xenia, semua mobil juga bisa mengalami kejadian seperti ini ya. Oke, langsung saja kita cari di mana trouble-nya. Jadi jangan langsung salahkan alarmnya yang sudah rusak. Kita periksa dulu bagian mobil kita sendiri. Terutama yang pertama adalah sensor ya, sensor kap mesin dan sensor ke 5 pintu, termasuk pintu bagasi. Di situ kan ada sensor switch ya, ada saklarnya. Nah, kita akan coba cek bagaimana kondisi saklar setiap pintunya, apakah masih berfungsi. Ini posisi terbuka, coba kita lock. Ini normal ya. Nah, jadi begini masalahnya. Jadi ketika kita sedang jalan, kondisi pintu terkunci, kemudian ada jalan berlubang, tiba-tiba lampu hazard nyala sendiri. Nah, itu karena pintu ada yang goyang. Jadi ada kerusakan di switchnya. Coba kita cek nanti. Jadi begitu ya, ketika nggak tahu ada apa-apa, tiba-tiba alarm bunyi. Nah, itu masalahnya bisa kita deteksi dari switch pintu. Kita akan lihat kondisi switchnya seperti ini ya. Ini dia switch Avanza Xenia yang lama tuh, biasanya tuh kalau yang bagian belakang. Nah, itu karetnya udah pada lepas gini. Bisa dilihat seperti ini ya. Ini jadi udah getas karetnya. Ini switch yang depan masih bagus. Nah, yang belakang yang rusak itu sininya nggak ada karetnya, jadi ini nggak bisa neken, jadi ini terdeteksi itu masih membuka. Nah, untuk solusinya bisa ganti switchnya ya, bisa ganti switchnya, atau kita bisa ganjel di bagian daun pintu sini. Nah, bagian pintu sini tuh kita kasih karet atau apa gitu supaya bisa menekan saklar ini. Oke, jadi cuman itu solusinya, atau bisa juga ganti satu set juga nggak apa-apa. Jadi tadi ya solusinya ini diganjal pakai karet atau apa, terserah ya. Oke, pintu sebelah sini sudah. Kemudian bagian kap mesin juga ini masih bagus, normal. Setelah kap mesin dan semua pintu kita cek kondisi switchnya, kita cek bagian bagasi ya. Kita buka dulu. Nah, jika kalian cari di mana switch pintu bagasi berada, nggak ada ya. Di sini nggak ada. Switchnya itu ada di dalam bagian locknya ini. Nah, jadi kita harus buka ini pakai kunci 10. Di sini ada 2 kunci 10. Kita buka dulu pakai kunci pas atau kunci shock juga bisa. Nah, kondisi setelah terbuka seperti ini. Jadi tinggal ditarik aja. Jadi di sini ada kabel untuk switchnya dan ada pengaitnya untuk membuka. Nah, jadi switchnya ada di sini. Ini dia. Nah, ini warna hijau. Switchnya ini warna hijau. Kita buka ini ada baut. Ini ada bautnya. Sama di sini ada kabel tis. Kita potong dulu kabel tisnya dan kita lepas dulu switchnya bagian sini. Nah, ini ada bautnya, kita buka pakai obeng plus. Nah, ini kita tinggal putar aja. Nah, ini kita amankan dulu. Nah, jadi kondisi setelah terlepas seperti ini. Ini switchnya sudah terpisah sama rumah locknya ini. Nah, ini bisa kita lepas, kalian kita bersihin agar locknya lebih lancar lagi nanti. Ini gampang lepasnya, cuman di sini ada pakai klip. Ini kita cek dulu apakah ada kerusakan atau tidak. Ternyata ini masih bagus. Cuman ini agak oblak, jadi mungkin pengaruhnya di sini.
kadang nyaut kadang enggak ya. Jadi pintu sudah tertutup rapat tapi switchnya masih nggak berfungsi, jadi pintu terdeteksi masih terbuka. Jadi rusaknya ada di sini. Ini mungkin kita kasih apalagi ya supaya lebih neken gini ya. Nah, ini tinggal kita lepas kemudian kita bersihin. Nah, untuk bagian bloknya kita lepas dulu penguncinya sini, baru tinggal kita tarik. Nah, seperti ini udah lepas. Kita bersihin, nih kotor sekali. Oke, sudah bersih semuanya, udah lancar ini. Buka tutupnya udah nggak kayak dulu. Oke, langsung saja kita pasang ke mobil. Nah, ini sekaligus saya kasih tahu cara kerjanya gimana. Jadi di sini pembuka penguncinya itu di sini. Nah, ini dia, ini tuasnya. Nah, jadi ketika ini ditekan lewat tuas di depan di samping jok supir, maka ini akan bisa membuka. Nah, jadi cara kerjanya cuma seperti ini. Nah, kalau ini nggak ditekan, maka yang bagian lock bagian sini, nah ini nggak bisa dibuka. Kecuali kalau yang bagian sini kita buka pakai kunci, ini tertekan oleh kunci, nah ini bisa terbuka. Nah, jadi sistemnya tadi kan switchnya di sini. Switchnya di sini. Nah, ketika kita tutup pintunya maka akan ngelock seperti ini. Nah, ini akan menekan switchnya jadi sebagai saklar. Nah, ini akan switchnya nanti akan tertekan jadi akan mati nanti ya lampunya. Jadi sistemnya seperti itu. Nah, ini gimana supaya aman, supaya nggak rusak lagi. Nah, ini switchnya yang bagian tuasnya ini kita lapisi pakai isolasi atau apa gitu. Isolasi atau apa. Nah, ini saya pakai isolasi bakar. Nah, ini jadi lebih kuat lagi, nggak goyang-goyang ya. Ini jadi daya tekannya lebih kuat. Nah, jadi seperti itu. Oke, tinggal kita pasang kembali seperti semula. Moga aja lancar. Ini misalnya hazard nyala, pintu terbuka, kemudian kita simulasi untuk terkunci. Nah, seperti ini. Maka lampu sudah mati, jadi pintu sudah tertutup ya. Oke, jadi ini sudah berfungsi seperti sedia kala, sudah bagus, bersih dan lancar membukanya. Tinggal kita kencangkan lagi di bautnya sini dan siap digunakan ya tentunya. Oke, semuanya sudah terpasang. Kita coba tutup. Oke, kemudian kita buka ya pakai yang buatan saya itu, yang pakai remote bukanya. Nah, lebih mudah ternyata, lebih enteng, dan switch pintu berfungsi seperti biasa. Oke, jadi begitu ya. Kalau alarm ada error atau gimana, jangan langsung salahkan alarmnya dulu. Kita cek dulu semua switch pintu di mobil kita. Kemudian ini mobil tua jadi ya perlu dicek, apalagi yang bagian seperti lock bagasi ini kita perlu cek. Kemudian juga pintu sebelah tengah, nah itu juga sering mengalami kerusakan karena posisi karetnya dia di luar, nggak seperti yang pintu depan, posisi karetnya ada di dalam, jadi nggak kena air, nggak kena panas. Kalau yang pintu tengah kan karetnya ada di luar ini ya, switchnya ada di luar karet ini. Nah, jadi di posisi sini, jadi tetap bisa kena air, kena panas, kena debu, jadi gampang getas. Jadi perlu diperhatikan. Beda dengan switch yang depan. Kalau switch bagian depan kan dia di dalam karet pintu. Nah, di sini dia posisinya. Jadi dia bebas dari air, dari debu. Jadi lebih awet. Mungkin cukup sekian video dari saya. Bila video ini bermanfaat, maka share ke media sosial Anda, dan bila suka maka like. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk tetap bisa berlangganan video terbaru dari saya. Dan terima kasih telah menonton.